Para pengawal segera melaksanakan perintah sang raja. Ketika para pengawal berdiri dan siap melaksanakan segala perintah sang raja, raja berkata kepada mereka, "Bawa gadis ini ke ruang bawah tanah dan siapkan tiang gantungan untuknya saat ini juga. Karena gadis ini tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa mengobati putraku. Lihatlah, tidak terjadi apapun pada putraku saat ini, melainkan nyawanya semakin terancam." Arini sudah pasrah dengan nasibnya. Sesuai dengan janjinya, dia siap menerima hukuman apapun jika hal yang buruk terjadi pada Pangeran Tristan. Tidak menunggu lama, beberapa pengawal menyeret Arini dan membawanya kembali ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Sesampainya di ruangan itu, Arini kembali duduk dan menangis. Bukan karena ia akan dihukum, tetapi memikirkan nasib Pangeran Tristan. Seharusnya obat itu bisa menyembuhkan Pangeran Tristan. Tetapi kenapa obat itu tidak berfungsi? Arini semakin bersedih. Dia terus menangis dan berharap Pangeran Tristan masih bisa diselamatkan, meskipun dia tak lagi hidup di dunia ini. Sementara orang-orang yang berada di dalam kamar Pangeran Tristan begitu mengkhawatirkan keadaan Pangeran Tristan. Ratu terus menangis sambil membelai wajah anaknya. "Putraku, kamu adalah seorang pangeran yang kuat. Kamu adalah laki-laki hebat. Kamu adalah penerus ayahmu, nak. Ibu mohon bangunlah demi kerajaan ini." Semua orang ikut menangis menyaksikan keadaan Pangeran Tristan. Entah apa yang telah dilakukan gadis itu pada putraku. Dia sudah berjanji akan mengobati putraku. Tetapi apa yang dia lakukan justru membuat putraku semakin tak berdaya. Lanjut sang ratu. Julia kemudian mengambil kesempatan dalam situasi tersebut untuk menjatuhkan Arini. Mungkin saja ramuan obat yang diberikan oleh Arini untuk Pangeran Tristan adalah racun. Perkataan Julia membuat semua orang sangat kaget, termasuk raja dan ratu yang langsung menampakkan wajah penuh dengan amarah. "Racun?" kata sang raja, yang dibalas dengan Julia dengan mengangguk. Sang raja semakin terlihat marah. Sementara sang ratu kembali memeluk Pangeran Tristan sambil terus meminta Pangeran Tristan untuk bangun dari tidur panjangnya. Setelah beberapa kali mengulang kalimat itu, akhirnya pangeran menunjukkan reaksi. Tangan Pangeran Tristan bergerak sedikit demi sedikit. Hal itu membuat semua orang bahagia. Raja dan ratu langsung memeluk putra mereka. Sedangkan Julia yang berada di antara mereka terlihat sangat kaget. Dia tidak menyangka obat yang diberikan oleh Arini benar-benar berhasil menyembuhkan Pangeran Tristan. Padahal dia sangat berharap obat itu tidak mampu mengobati Pangeran Tristan, sehingga sang raja bisa menghukum Arini saat itu juga. Julia mengepalkan kedua tangannya. Wajahnya terlihat sangat marah. Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin gadis itu tahu obat yang bisa mengobati Pangeran Tristan? Sekarang Pangeran Tristan sudah sadar. Itu artinya gadis itu bebas dari hukumannya. Dan itu artinya gadis itu akan kembali bersaing denganku. Tidak hanya itu saja,
Dengan kejadian ini, Raja dan Ratu dan juga Pangeran Tristan pasti semakin mencintai gadis itu. Batin Julia. Pangeran Tristan semakin menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Pangeran Tristan dapat melihat ayah dan ibunya. Pangeran Tristan tersenyum dan berkata, "Ayah, ibu, apa yang terjadi denganku?" Setelah itu Pangeran Tristan melihat ke sekelilingnya. Raja dan Ratu tersenyum lalu berkata sambil membelai wajah Pangeran Tristan, "Sesuatu yang buruk telah terjadi padamu, Nak. Tetapi saat ini kami sangat bersyukur karena kamu sudah sadar kembali. Ini semua berkat gadis itu," jawab sang ratu, membuat Julia semakin marah. Pangeran Tristan teringat dengan Arini, kemudian menanyakan keberadaan Arini kepada Raja dan Ratu. "Arini, di mana Arini berada, Ayah, Ibu?" Raja dan Ratu saling berpandangan. Sang Raja kemudian memanggil pengawal dan memerintahkan untuk membawa Arini untuk menemui Pangeran Tristan saat itu juga. Beberapa pengawal langsung melaksanakan perintah sang raja. Setelah itu Raja dan Ratu kembali tersenyum sambil mengajak Pangeran Tristan berbincang-bincang. Sementara Julia yang berdiri tak jauh dari mereka tidak tahan dengan keadaan yang saat itu membuatnya semakin tidak percaya dengan semua yang terjadi. Julia berjalan meninggalkan kamar Pangeran Tristan dan masuk ke kamarnya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Gadis miskin itu berhasil mengobati Pangeran Tristan. Itu artinya Raja tidak jadi menghukumnya. Dan gadis itu pasti akan menjadi buah bibir di istana ini karena telah mengobati Pangeran Tristan. Dan lebih parahnya lagi, gadis itu akan kembali menjadi sainganku. Beberapa pengawal yang datang menemui Arini membuat Arini semakin merasa takut. Dia yakin para pengawal itu datang untuk menjemputnya dan membawanya ke tiang gantungan. "Ya Tuhan, tolong kuatkan aku. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini dan ikhlaskan aku untuk menerima takdirku ini. Ya Tuhan, aku siap menerima hukuman ini. Tetapi aku mohon padamu, selamatkan Pangeran Tristan dan sembuhkanlah dia." Batin Arini menangis. Para pengawal langsung membawa Arini meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan Arini tak berkata apapun kepada para pengawal, melainkan dia hanya terus berdoa untuk keselamatan Pangeran Tristan. Arini begitu pasrah dengan nasibnya. Dia mengikuti langkah para pengawal, kemanapun para pengawal akan membawanya, tanpa menolak sedikit pun. Namun setelah berjalan tibalah mereka di depan pintu Pangeran Tristan, membuat Arini terlihat terkejut. Arini melihat para pengawal yang sedang bersamanya lalu berkata, Kenapa kalian membawaku ke kamar Pangeran Tristan? Kenapa kalian tidak membawaku ke tiang gantungan?" Para pengawal berkata kepada Arini, "Maaf Arini, kami tidak bisa membawamu ke tiang gantungan saat ini. Sesuai dengan perintah sang raja, kamu harus menemui Pangeran Tristan." Jawaban para pengawal membuat Arini sangat bahagia.
Arini kemudian berkata, "Menemui Pangeran Tristan." Para pengawal meyakinkan Arini. "Iya Arini, Raja dan Ratu meminta kami untuk membawamu menemui Pangeran Tristan," kata salah satu pengawal. Arini tersenyum bahagia. Lalu para pengawal berkata, "Ayo Arini, kita masuk dan temuilah Pangeran Tristan." Arini mengangguk. Dia tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan. Saat membuka pintu kamar Pangeran Tristan, semua mata kembali tertuju pada Arini. Saat itu Arini belum mengetahui bahwa Pangeran Tristan telah sadar. Dia berjalan dengan sangat perlahan mendekati Raja dan Ratu yang sedang menunggunya. Saat berada di depan Raja dan Ratu, Arini memberi salam dengan menundukkan kepala dan membungkukkan tubuhnya. "Salam yang mulia Raja dan Ratu," kata Arini. Raja dan Ratu tersenyum melihat Arini. "Lihatlah ini Arini," kata sang ratu sambil meminta Arini melihat Pangeran Tristan yang sedang duduk bersandar di tempat tidurnya dan tersenyum melihat Arini. Arini sangat terkejut. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Air matanya mengalir deras, membasahi kedua pipinya. Jantungnya berdebar kencang melihat Pangeran Tristan telah sadar dan tersenyum melihatnya. Pangeran Tristan," kata Arini penuh haru.